Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan menjelaskan mengenai proposal penelitian farmakokinetika dengan judul penetapan parameter farmakokinetika dari ekstrak Bacillus L pada tikus. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Al-Hafiz, Amelia, Andini, Angel, dan Anindita. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. International Diabetes Federation melaporkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk Indonesia dengan rentang usia 20-79 tahun. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Bilberry merupakan buah berwarna biru tua yang termasuk dalam genus vaksin, keluarga Ericeae yang terdiri dari sekitar 450 spesies pohon, smak, subsmak, dan hemifit yang tersebar di seluruh dunia. Buah ini sumber penting senyawa fenolik dan karotenoid, juga mengandung mikronutrien lain seperti vitamin dalam kadar sedang. Namun karena tingkat antosianin tinggi, sehingga buah ini dikenal karena sifat bioaktifnya. Diabetes mellitus. Untuk tinjauan pustaka, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut dengan KCKT merupakan metode pemisahan yang sekaligus dapat menganalisis berbagai sediaan multikomponen dengan hasil baik dalam kondisi analitik optimum. Keunggulan KCKT adalah memberikan pemisahan cepat, efisiensi, dan resolusi tinggi. Oleh karena itu, dapat dilakukan validasi metode untuk menunjang penelitian di bidang kefarmasian. Model kompartemen adalah linear yang menggunakan persamaan diferensial linear. Model kompartemen dibedakan menjadi dua, yaitu model kompartemen 1 terbuka dan 2 kompartemen terbuka. Model kompartemen 1 terbuka adalah perubahan kadar obat dapat PEP pada plasma berbanding lurus dengan kadar obat pada jaringan. Parameter farmakokinetik terdiri dari parameter primer, parameter sekunder, dan parameter tersier. Next. Untuk novelty atau keterbaruan pada penelitian ini yaitu penggunaan ekstrak senyawa dari bilberry sebagai antidiabetes. Pada penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa ekstrak bilberry memiliki kandungan senyawa antosianin dan flavonoid. Pada penelitian kali ini, hewan uji yang digunakan adalah tikus jantan dengan galur Wistar. Pertimbangan dalam pemilihan hewan uji adalah tikus memiliki kadar glukosa darah normal berkisar antara 50 sampai 130 mg per desiliter, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tersebut cukup dekat dengan KGD normal pada manusia yaitu 100 mg per desiliter. Hingga saat ini belum terdapat penelitian tentang profil farmakokinetika pada ekstrak bilberry untuk pengobatan diabetes mellitus. Oleh karena itu, kami akan melakukan penelitian penetapan parameter farmakokinetika dari ekstrak bilberry pada tikus jantan galur Wistar. Selanjutnya ada kerangka konsep. Pertama ada variabel bebas, yaitu variasi dosis ekstrak bilberry yang diberikan. Lalu ada variabel terikat, yaitu parameter farmakokinetika ekstrak bilberry. Lalu ada variabel terkendali, varietas tikus Wistar, jenis kelamin, berat badan, usia, ukuran tikus, pakan tikus, suhu air, dan suhu ruang. Dan terakhir ada hubungan variabel, yaitu variasi dosis ekstrak bilberry tidak dapat mempengaruhi profil farmakokinetik ekstrak bilberry. Alat yang digunakan adalah penangas ultrasound, kertas saring Wattman grade 1, ukuran pori 11 mikrogram, labu ukur, botol kaca, dan KCKT. Untuk bahan yang digunakan adalah ekstrak buah bilberry, aquades, asam fosfat, asetonitril, dan metanol 100%. Kemudian subjek uji yang pertama, hewan uji adalah tikus, berat badannya 200 gram, umurnya 2-3 bulan, galur Wistar, jenis kelamin jantan, kriteria inklusi tikus Wistar jantan dengan kadar gula darah lebih dari atau sama dengan 270 mg per desiliter setelah diinduksi dengan aloksan selama 7 hari. Kemudian kriteria eksklusi tikus Wistar jantan yang mati setelah diinduksi aloksan atau diperkirakan tidak dapat bertahan dalam tahap penelitian lebih lanjut. Cara pengujian.
Yang pertama, koleksi tanaman. Pembuatan ekstrak menggunakan bahan utama dari buah bilberry yang dibeli online dari alibaba.com sebanyak 1 kg. Lalu pengajuan ethical clearance. Ethical clearance pada penelitian ini diajukan kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Next. Lalu ada pembuatan ekstrak. Ekstrak bilberry dibuat dari buah bilberry yang dibekukan dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Dikeringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Sebanyak 500 mg bubuk buah untuk diekstraksi menggunakan 10 ml pelarut Aquades dengan ultrasound selama 30 menit pada 40 derajat Celcius. Lalu difiltrasi dengan vakum melalui kertas saring Wattmann dan ditimbang dalam labu ukur 10 ml. Ekstrak disimpan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius dalam botol kaca berwarna. Setelah itu, ekstrak dibiarkan mencapai suhu kamar dan dikocok secara menyeluruh. Untuk main tesnya, kelompok uji dibagi menjadi 5. Kelompok 1 yaitu sebagai kontrol negatif hanya diberi Aquades. Untuk kelompok 2 sebagai kontrol positif diberi glibenclamid dengan dosis 0,45 mg per hari selama 7 hari. Kelompok 3 diberi ekstrak buah bilberry dengan dosis 100 mg per hari selama 7 hari. Kelompok 4 diberi ekstrak buah bilberry dengan dosis 300 mg per hari selama 7 hari. Dan kelompok 5 diberi ekstrak buah bilberry dengan dosis 500 mg per hari selama 7 hari. Next. Untuk optimasi instrumen penetapan kadar, yang pertama yaitu pembuatan larutan sampel. Ekstrak bilberry sebanyak 0,1 gram dilarutkan dengan metanol 100%. Lalu disanitasi. Sampel disaring dengan membran fluoropor hidrofobik 0,45 mikromili sebelum dilakukan analisis dengan KCKT. Yang kedua yaitu validasi pengujian, nilai presisi dengan keberterimaan kurang dari 15%. Yang kedua yaitu nilai akurasi, yang ketiga LLOQ. Selanjutnya penetapan kurva baku, konsentrasi antosianin ditentukan dengan puncak area menggunakan sistem KCKT. Yang terakhir yaitu pengkondisian KCKT. Penelitian dilakukan dengan KCKT, kolom yang digunakan kolom C18 ukuran 150 × 4,6 mm dengan laju alir 0,8 mili per menit. Selanjutnya skema penelitian. Sebelum melakukan penelitian penetapan parameter farmakokinetika ekstrak bilberry pada tikus, dilakukan uji pendahuluan terlebih dahulu dengan melakukan validasi metode penetapan kadar. Setelah itu, hewan uji akan dikelompokkan. Pengelompokan hewan uji dibagi menjadi 2, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol, tikus diberikan glibenclamid dengan dosis 0,45 mg per hari selama 7 hari. Sedangkan kelompok perlakuan, tikus diberikan ekstrak bilberry dengan dosis 100, 300, dan 500 mg per hari selama 7 hari. Setelah itu dilakukan analisis parameter farmakokinetika. Lalu ada analisis data. Analisis parameter farmakokinetika dilakukan dengan asumsi model kompartemen 1 ekstravaskular menggunakan perhitungan dengan bantuan software Microsoft Excel. Parameter farmakokinetika yang ditetapkan adalah Tmax, Cmax, kecepatan absorpsi obat, clearance, volume distribusi, kecepatan eliminasi obat, waktu paruh, dan AUC 0 infinity. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.